Shalom Bapak Ibu anak-anak. Bolehkah dengan senyum sukacita memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Sambil goyang-goyang tangannya berbagi sukacita hari ini, hari Minggu, hari Tuhan. Puji Tuhan banyak yang hadir. Ternyata ada pembagian sembako dari Pak Jokowi sampai kita macet. Saya terlambat. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi, mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi mohon maaf, saya tidak dikasih tahu bahwa ada anak-anak kecil yang akan hadir saat ini. Ceritanya agak sedikit tidak enak buat mereka, tapi dorang tidak mengerti kok ini. Seorang bapak, ini di Eropa, gereja di Eropa itu, jadi kalau ke gereja dorang kemanapun selalu pakai topi, termasuk ke gereja. Kalau selesai masuk gereja, mesti lepas topi. Topinya digantung di cantelan depan penerima tamu, biasanya begitu. Dari rumah dia sudah uring-uringan, karena dia cari topinya nggak ada. Pusing deh, di mana topi saya ya? Tadi malam masih ada, itu dia pikir. Tadi malam masih ada, kok sekarang sudah nggak ada. Tapi harus ke gereja. Dia tanya ke istrinya, istrinya nggak tahu, kamu tahu di mana tadi malam? Iya, saya nggak tahu di mana. Tapi akhirnya dia pergi. Pas dia sampai ke gereja, banyak sekali topi yang ditaruh di situ kan, karena nggak boleh masuk pakai topi dalam gereja, ditaruh. Lalu dia dapat ide menarik, toh nggak ada nama, nggak tahu siapa punya kan, kalau pulang sembarang saja saya ambil, saya pakai. Dia udah pikir jahat. Tapi rupanya pendeta itu membahas khotbah tentang 10 perintah Tuhan. Salah satunya adalah, Bapak Ibu hafal ya, luar biasa loh. Jadi kemudian dia mengurungkan niat, enggak usah deh. Ketika selesai pulang salam-salaman, dia bilang begini, Pak Pendeta, Bapak punya khotbah itu luar biasa. Oh ya? Ya. Itu menggerakkan saya untuk bertindak benar. Oh ya? Iya. Tadinya Pak, saya mau iseng, udah rencana jahat karena topiku hilang. Jadi saya mau rencana ambil di situ. Waduh, tapi ada yang kedua Pak, apa? Justru karena khotbah Bapak, saya langsung ingat di mana topi saya hilang itu. Oh ya? Di bagian mana khotbah saya membuat Anda ingat di mana topi Anda? Di bagian Bapak bilang, jangan bersinah. Saya langsung ingat di mana tadi malam topiku. Oh Tuhan. Dek, kalian ngerti nggak? Enggak kan? Puji Tuhan. Apa yang saya mau katakan, banyak orang berpikir tentang kebenaran tapi separuh. Banyak orang berpikir telah mengerjakan kebenaran dan membenarkan satu kesalahan. Saudara tahu kenapa Asyur dengan sengaja Tuhan datangkan untuk memporak-porandakan Yehuda, Israel Selatan? Pasal 5 ayat 25 dan seterusnya, Bapak Ibu akan dapat jawaban. Dengan sengaja aku pakai Asyur untuk menghukum engkau. Kenapa? Pasal 1, 2, 3 penjelasannya. Dorang tahu itu salah, masih dibikin. Lalu dengan sengaja bawa persembahan kepada Tuhan untuk bujuk Tuhan. Di hari kudus, hari Sabat mereka kudus. Di hari lain mereka kudis. Melakukan segala yang tidak benar. Seakan paham tentang kebenaran, membelokkan kebenaran. Seakan terlihat benar, sesungguhnya tidak benar. Seperti Bapak tadi yang lupa topinya di mana. Saya mau katakan proses penghukuman Asyur dengan penggunaan Asyur untuk menghukum Yehuda adalah dengan sengaja direncanakan Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Asyur adalah bangsa terhebat pada masa itu, yang pada akhirnya dikalahkan oleh Babilonia. Tapi begitu hebat, luar biasa, hingga menguasai bagian yang sangat banyak. Dalam setiap pertempuran mengalami kemenangan. Bahkan gara-gara Asyur kemudian menguasai, tinggal kuasai Yehuda begitu hebat. Pernah dengar kisah Hizkia? Yang kemudian divonis mati Tuhan tapi dikasih bonus 15 tahun. Dan dia gali bawah tanah untuk kemudian membangun kolam Siloam. Itu kehebatannya segitu Yehuda, Asyur itu. Dengan sengaja Tuhan kirim untuk memberi hukuman yang besar
kepada Efraim sebelah utara dan selatan, yaitu Yehuda. Tapi kalau Bapak Ibu baca lagi di kitab Yesaya, dorang tanya, kesalahan apa yang kami buat? Saudara bisa bayangkan kepongahan ini hingga terjadi. Ini hal yang pertama untuk mengenal kitab Yesaya. Yang pertama ini, kalau Yesaya kedua dan ketiga Trito Yesaya, Deutero Yesaya, Yesaya kedua, tapi kita di Yesaya pertama. Kisah tentang penghukuman Yehuda oleh Asyur. Yang kedua Bapak Ibu, efek dari dosa adalah menggiring pada perpecahan yang tidak mungkin saudara 12 suku ini bersatu. 10 suku di bawah Efraim di wilayah utara, dan kemudian 2 suku yaitu paling besar Yehuda di wilayah selatan, terpisah. Efraim menyebut Yehuda yang paling disayang. Ayat yang ke-13. Efraim menyebut Yehuda yang lebih banyak menerima kasih karunia. Tapi di sisi lain juga Yehuda merasa hanya dua suku, 10 suku begitu hebat. Maka urusan kami adalah mengupayakan untuk juga menghimpit lebih besar. Jadi dosa ini mengakibatkan perseteruan yang berkepanjangan. Padahal ketika Asyur menyerang utara yaitu Efraim, mestinya Yehuda turut melakukan koalisi dan menopang saudaranya. Ini enggak, mereka cari selamat sendiri-sendiri. Lalu mestinya ketika utara sudah dihancurkan total oleh Asyur, Yehuda mestinya pandang ini sebagai wow, enggak boleh bikin dosa lagi, bertobatlah. Enggak, mereka bikin lebih parah lagi, padahal saudaranya sudah dapat pelajaran. Efeknya apa? Dibuanglah Yehuda ke Babel. Yang balik itu sisa-sisa suku Yehuda. Maka sekarang lahirlah istilah Yehudi, baru Yahudi, itu dari kata Yehuda. Jadi betapa ini tegar tengkuknya luar biasa, menghasilkan perpecahan yang luar biasa juga. Upaya untuk tidak saling menerima saudara satu dengan yang lain, kecemburuan yang sangat besar, dan satu menghimpit yang lain, lain menghimpit yang lain. Ini kondisi yang terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu, kita dapat berita baik. Sesungguhnya Yesaya pasal 11 ini adalah umumnya dibaca pada berita nubuatan kedatangan Raja Damai. Apalagi pasal 11 ayat 1, itu umumnya dibaca di masa raya Adventus. Kalau muncul sekarang, saya tidak tahu kenapa diambil ini, mungkin berhubungan dengan akan datang damai sejahtera, akan dihubungkan dengan Paskah, walaupun masih ada ayat yang lain yang lebih tepat. Kita menemukan di ayat yang ke-11, pasal 11. Kendati pun penghukuman Tuhan beri, kendati pun dengan sengaja cemeti Tuhan taruh pada dua bangsa ini, tapi di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 yang dibaca tadi, kita dapat berita baik. Akan datang, sudah direncanakan, akan datang Raja Damai yang akan menebus umat ini dan memulihkan keadaan mereka. Ayatnya yang ke-12 bacaan kita. Umat akan mengalami pemulihan ketika tangan Tuhan menebus mereka kembali. Ayatnya yang ke-11. Apa yang mau dibilang? Semurka apapun Tuhan, selalu ada belas kasihan dan pengampunan. Sehingga kemudian Israel ini diselamatkan, Yehuda kemudian kembali dipulihkan, walaupun beberapa buku yang saya baca, kemungkinan besar utara tidak ada yang balik. Selatan yang balik itu yang kemudian menjadi Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Sisa-sisa Israelnya. 10 suku tidak tahu ada di mana, berantakan. Menunjukkan kondisi betapa di balik murka Tuhan ada pemulihan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita. Kalau Israel akan diangkat dalam suatu panji, itu berarti Efraim dan Yehuda akan bersatu.
selatan dan utara akan bersatu. Pertanyaannya, kapan dorang bersatu? So, ndak ada utara. Yang sana sisa-sisa selatan. Itu pun sudah enggak jelas alur kesukuannya. Kapan 12 suku ini bersatu? Sedangkan batas-batas suku dan di bangsa mana suku-suku itu sulit juga dideteksi. Kapan mereka bersatu? Israel yang mana? Nah, ini repot ya Bapak Ibu. Yang di sanakah di daerah Palestina? Israel yang dimaksud adalah engkau dan aku. Pribadi yang ditebus pada peristiwa Paskah. Israel yang dimaksud bukan di sana, tapi engkau dan aku yang oleh Paulus disebut Israel baru. Engkau dan akulah yang ditebus oleh Kristus. Kitalah yang disebut Israel, yang bersatu dalam satu panji, yaitu panji Kristus. Maka firman ini mestinya paling pertama kena mengena pada Bapak, Ibu, dan saya sebagai gereja Israel baru yang telah ditebus dan dipersatukan. Saudara dan saya mendapat janji ini bahwa akan ada pemulihan. Akan ada pemulihan bagi hidup rumah tangga dan keluarga, tapi juga hidup pribadi oleh karena penebusan Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara baca di ayat 14, itu menukik ke wilayah Filistin, mereka mendapatkan janji kemenangan pada bangsa-bangsa lain, seakan pemulihan ini menunjuk pada kemenangan demi kemenangan. Maka kalau dihubungkan pada kondisi ini, mau bilang begini kepada saudara, peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, penebusan yang saudara terima, memulihkan segala hal. Siapapun Bapak Ibu yang saat ini merasa belum mengalami kondisi pulih, engkau yang mungkin sedang terpuruk dengan masalah dan situasi keadaan apapun, penebusan melalui peristiwa Paskah membuat restorasi atau pemulihan terjadi. Itu tema yang diangkat GPIB ya, restorasi. Maka siapapun Bapak Ibu yang masih nunduk, kemurungan, kekelaman, duka, peristiwa masa lalu, saatnya bangkit untuk menegakkan kepala. Karena kuasa kebangkitan Kristus memulihkan segala hal. Proses penebusan kata teks ini memulihkan segala hal. Kenapa para murid waktu Yesus bangkit cuma sibuk ambil rempah-rempah, bukan menunggu Yesus pakai gendang dan kecapi sambil menghitung mundur 10 hitungan barangkali, 10, 9, 8, pas 1, mau keluar dia, semua keluar dia, dari rubuh itu batu baru Tuhan keluar. Kenapa mereka bukan sambil tari-tarian, tapi justru membawa rempah-rempah? Rempah-rempah itu proses upacara duka yang Yesus belum diupacarakan, karena dipaksa segera turun karena sudah hari Sabat kan, jadi proses dukanya belum terjadi. Jadi setelah hari Sabat, berarti di hari Minggu, hari pertama, baru dorang datang. Mereka tidak menyiapkan diri menerima kuasa kebangkitan. Bukan rebana dan tari-tarian, bukan sorak-sorai, tapi duka yang mereka bawa. Saya mau katakan ini hal pertama kepada Bapak Ibu, bahwa peristiwa penebusan Kristus Paskah merestorasi apapun, bukan cuma keluarga. Maka sekarang dengarkan, kuasa Paskah dan kebangkitan Kristus juga mestinya memulihkan saudara dan saya di situasi yang sulit sekalipun, untuk belajar bangkit lagi pada proses pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Kalau masih ada yang susah, bangunlah pagi, lihatlah cermin, ngomonglah ke diri sendiri, aku sudah ditebus, aku sudah dipulihkan, masalahku belum selesai, saya akan tetap maju untuk menjemput kemenangan bersama Tuhan sesulit apapun. Lalu senyum di cermin, engkau pasti bisa. Itulah semangat Paskah, itu semangat penebusan.
apapun, sesulit apapun, restorasi bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi untuk membawa saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tanpa pertobatan tidak mungkin ada pemulihan. Belajar pada peristiwa Yehuda hingga tembok Yerusalem hancur, bait Allah rata dengan tanah, sampai Yeremia nangis melihatnya dan menulis di kitab ratapan, ini ipuh dan kepahitan, Tuhan sengaja dan seterusnya. Dia mengalami kepahitan pada Tuhan karena lihat situasi itu. Kenapa? Karena berulang lagi dosa. Saya mau katakan hal yang kedua, tidak ada restorasi, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Maka poin kedua juga mau bilang begini, penting sekali saudara dan saya yang telah mengaku ditebus membuat perubahan hidup nyata dalam kehidupan beriman. Benar-benar berubah. Hidup kita benar-benar berubah. Tadi kita menggunakan tata ibadah, apa namanya ya, hari Minggu, yang pendek itu kan tata ibadah pendek. Apa namanya? Saya sudah lupa lagi, di buku tata ibadah namanya ada tata ibadah singkat ini yang pendek ini. Itu cuma ada doa hari ini. Tidak ada doa pengakuan dosa, berita anugerah, perintah hidup baru. Berapa banyak dari saudara yang datang hari ini berpikir, tidak apa-apa bikin dosa dari Senin sampai Sabtu. Toh hari Minggu ada doa pengakuan dosa. Siapapun yang lagi berharap hari ini ada pengakuan dosa, hari ini tidak ada. Lengkaplah penderitaanmu. Walaupun agak bercanda menyebut unsur liturgi ini, tapi saya bilang begini, tiap-tiap hari berupayalah untuk hidup dalam kekudusan. Seorang anak bertanya pada papanya, "Papa, kalau kita buat salah dan tidak hidup dalam kebenaran," bahasa anak-anaknya, "Papa, kalau kita tidak hidup benar, kalau selalu bikin salah, Tuhan marah nggak?" "Marah dong." "Terus kita bisa dihukum nggak?" "Dihukum dong." "Jadi masuk neraka ya Pak?" "Masuk neraka, makanya harus hidup benar." "Bisa nggak Papa hidup benar 1 tahun?" "Nggak bisa nak, Papa juga banyak dosa." "Ih, berarti Papa masuk neraka." "Nggak bisa, mungkin saja Papa masuk neraka karena nggak bisa 1 tahun." "Oh, kalau begitu Papa bisa nggak 6 bulan terus hidup benar?" "Nggak bisa nak, banyak godaan." "Ih, Papa bisa masuk neraka?" "Ya itulah nggak bisa." "Sebulan Papa?" "Nggak bisa nak." Diskusi anak sekolah minggu itu dengan papanya. Terus terakhir, 1 minggu Pak, berat, agak berat. Aduh, jadi Papa bisa bagaimana? "Papa bisa bertahan dari jam 00. "Hah, 00? Iya, sampai jam 00 lagi. Maksudnya Papa bisa bertahan, tidak bikin dosa 1 hari. "Oh, berarti aku gitu aja deh, tiap satu hari nggak bikin dosa." Sudah tangkap maknanya? Nggak bisa. Ada godaan luar biasa. Tapi kalau engkau berkomitmen tiap hari, "Tuhan, tolonglah aku tiap hari, seperti doa Bapa kami, berikanlah kami roti sehari-hari." Terjemahan asli dari doa Bapa kami itu bukan "berikanlah kami makanan kami secukupnya", bukan. Terjemahan teksnya adalah "berikanlah kami makanan kami sehari-hari." Apa maknanya? Tuhan pelihara engkau tiap-tiap hari, maka bertahanlah hidup kudus tiap-tiap hari. Kalau tiap hari engkau tidak bikin kesalahan, tiap hari engkau bertahan pada proses penebusan, restorasi terjadi, pemulihan terjadi, ada berkat dalam hidup kebenaran. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dengan jelas bilang begini, "Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah dosa." Coba, hidup dalam kebenaran dijanjikan berkat, dijanjikan pemulihan dalam kehidupan beriman. Ini sudah boleh amin nggak? Berapa lama sih kalau khotbah?
Saya mau tutup Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini. Peristiwa penebusan juga memulihkan keluarga. Karena pesan ini juga mau disampaikan kepada para orang tua, untuk anak-anaknya, para suami untuk istrinya, dan kepada para istri untuk suaminya. Pesan ini juga mau disampaikan pada relasi dan hubungan yang mulai rusak antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Pesan ini juga, pesan pemulihan ini juga mau disampaikan pada keutuhan keluarga. Mulailah dalam keluarga sebagai proyek tanda engkau telah dikuduskan. Mulailah membaharui proses komunikasi antara suami istri. Mulailah pada proses peduli pada kehidupan anak-anak. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang punya waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak selain dengan gadget? Sedangkan lagi ibadah ini pun ada orang yang pegang handphone terlihat dari sini. Berapa banyak bagi Bapak Ibu yang benar-benar menggunakan komunikasi sebagai alat pemulihan hubungan dengan bahasa-bahasa yang baik untuk hidup rumah tangga? Berapa banyak hanya karena salah taruh handuk basah, rumah tangga pun penuh dengan persoalan. Ketika bunyi tatak-tatak dari mulut istri menggema dari pagi hingga malam. Ada suami yang pernah mengalaminya? Saya sudah enggak lagi. Bapak-bapak biasa kalau habis mandi, handuk taruh di mana? Habis buka sepatu, sepatu taruh di mana? Biasanya itu salah satu gendang perang terjadi. Tiap hari baju taruh di situ, dan mulai terus-terus. Dari pagi sampai malam, istri berkuar-kuar dengan topik yang sama. Pernah alami? Berarti kalau tidak pernah, berarti istri saudara sudah lebih dulu bertobat dari istri yang lain. Saya tidak sebut istri saya, karena dia ada di sini. Komunikasi sangat penting untuk mengalami pemulihan. Makanya Yesus tidak pernah datang di dunia tanpa dimulai dengan komunikasi. Nubuatan para nabi disampaikan dulu, baru Yesus lahir. Saya mau katakan hal yang sama. Untuk alami pemulihan hubungan keluarga, perlu ada komunikasi yang intens satu dengan yang lain. Mama, perbaiki komunikasi. Coba kalau kau tidak belajar nanti kau lihat ya. Mau punya masa depan apa ngana? Mau lihat ngana mengemis-ngemis ngana nanti. Oh Bapak Ibu, itu bahasa kutukan. Bertobat siapapun ibu-ibu yang mengatakan hal-hal kepahitan seperti itu kutuk. Kenapa enggak ubah jadi berkat? Nah, coba belajar bagus-bagus. Coba nanti jadi pendeta kayak Pak Pendeta Nyoman itu loh. Kayak gitu atau apakah? Atau bahasa-bahasa apakah gitu loh. Ini coba enggak belajar, mau mengemis setiap hari itu. Oh Tuhan, itu bahasa kutuk. Hal sepele Bapak Ibu anggap enggak berdampak pada mereka. Berdampak. Bagaimana ada restorasi dalam keluarga kalau cara berkomunikasi tidak baik, sementara Kristus mengajarkan kita komunikasi dengan baik antara Allah dan manusia. Adalah penting ternyata. Pemulihan itu bukan hanya soal pertobatan, tapi upaya saya dan saudara untuk memulai kehidupan yang baik. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Siapa suruh undang saya di tengah kemacetan? Terakhir sekali, ini benar-benar terakhir. Saya mau kasih contoh komunikasi yang tidak baik. Entah sudah pernah kasih di ilustrasi ini disebut atau belum, tentang istri yang berulang tahun, tapi tidak terjadi komunikasi yang baik, yang suaminya dengan sengaja tidak ucapkan selamat ulang tahun di jam 12 malam, dan pura-pura lupa, yang kemudian istrinya mulai rapat pikiran, so ada yang lain ulang tahun yang dia ingat, udah mulai begitu. Pagi pun tidak diucapkan selamat. Bahkan ketika suaminya pergi kantor pun nelpon dan WA selamat ulang tahun enggak dilakukan. Di rumah mulai gelisah, mulai rapat pikiran, iblis boleh menabuh gendang. Padahal yang di kantor dengan sengaja bikin situasi itu karena dia punya ide untuk membuat
surprise, kado. Itu dia berulang tahun ke-48 di usia perkawinan ke-21. Istrinya itu. Dia ingat apa ya, sudah 21 tahun kawin dengan Maitua, apa yang Maitua suka ya, saya ingin kasih. Dia pikir, dia dapat ide, makanya dia dengan sengaja izin kantor cukup lama untuk beli kado itu dibungkus rapi Bapak Ibu. Pulang sore, ketok pintu rumah depan, tidak dibuka sama istrinya. Suami-suami, kalau engkau bisa melupakan banyak hal, jangan lupakan ulang tahun istrimu. Itu persoalan bagi seluruh bangsa. Nah itu terjadi, mama nggak dibuka. Sampai 3 kali mama nggak dibuka. Nanti keempat baru mamanya, istrinya buka, sambil buka pintu baru tutup begitu. Dengan muka maskena, cemburut begitu. Langsung suaminya bilang, ma, selamat ulang tahun. Pas dia balik begini, lihat kado, ingat tapi hari jadi. Dengan semangat. Masuk kamar, dia buka kadonya. Plastiknya banyak, bungkusnya banyak. Yang bagus dibuka. Sampai lembar ketiga lapis dibuka baru mulai terasa. Kayak aroma makanan. Wah, suamiku kasih hadiah makanan favorit. Pas dibuka makin jelas. Pas terbuka semua dia kaget. Saudara tahu apa? Kepala ikan saus kuning. Itu hadiahnya. Istrinya lihat begini, bukan senang, cemburut sambil hampir meneteskan air mata. Dia buka pintu kamar dan dia bilang begini, hei laki-laki. Udah emosi. Ngeri loh kalau sudah begitu. Hei laki-laki, mengerikan itu. Kau kira kita ulang tahun, kiranya kita dapat bagus, cuma dapat kepala ikan. Saya bilang, oh, tak kira ngana suka. Hei dengar baik-baik, 21 tahun kita kawin dengan ngana. Kita mangala terus ngana dengan anak-anak makan itu daging bagian depan. 21 tahun kita mangala cuma makan kepala ikan. Sekarang kita hari jadi ngana kasih kepala ikan. Ngana sayang atau nyana. Tak kira selama ini ngana suka kepala ikan. Ngana nenek moyang ngana. Wah, baku ambil luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Komunikasi. Udah aku mau tutup, mau bilang begini. Pemulihan keluarga karena penembusan dari Tuhan. Tapi engkau harus mengupayakannya. Berkomunikasi yang baik antar keluarga dan anak-anak. Supaya mereka ini kecil-kecil ini ke depan mengalami masa depan yang Tuhan sediakan. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya. Amin.